Halo, perkenalkan nama saya Askia Rizkian Siroh. Di sini saya sebagai moderator kegiatan Bravo dengan judul acara Protection of Maternal During COVID-19 in Period of Pregnancy and Breastfeeding yang diadakan oleh Skora Cimsa FKYARSI dalam rangka memperingati World Maternal Mental Health Day. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberi informasi mengenai cara menjaga kesehatan ibu hamil dan menyusui selama masa pandemi COVID-19. Dengan cara mengadakan sesi tanya jawab dengan narasumber terkait dan kompeten di bidangnya, beberapa pertanyaan telah kami kumpulkan dan telah kami rangkum untuk ditanyakan pada narasumber saat ini. And breastfeeding yang diadakan oleh Skora Cimsa FKYARSI dalam rangka memperingati World Maternal Mental Health Day. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberi informasi mengenai cara menjaga kesehatan ibu hamil dan menyusui selama masa pandemi COVID-19. Dengan cara mengadakan sesi tanya-jawab dengan narasumber terkait dan kompeten di bidangnya, beberapa pertanyaan telah kami kumpulkan dan kami telah rangkum untuk ditanyakan pada narasumber saat ini. Telah bergabung bersama kami melalui Zoom, yaitu Mbak Tia. Halo Mbak Tia, sebagai founder Bulan Studio dan juga Childbirth Educator. Baik. Langsung saja kita mulai ya Mbak Tia diskusinya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dan kami rangkum dari masyarakat. Baik. Pertanyaan pertama nih. Seperti yang kita tahu, saat ini masih ada nih ibu-ibu hamil yang belum tahu apa itu doula. Terus apa definisinya, dan peran-peran serta fungsinya sebagai pendamping ibu yang akan melahirkan. Silakan Mbak Tia. Oke, sip. Jadi kalau kata doula itu sendiri, ya doula itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani memang artinya adalah woman servant atau woman caregiver. Bahasa Indonesianya adalah melayani perempuan. Ya, jadi kalau arti katanya sendiri itu sudah serving, ya serving woman. Nah, kalau di zaman sekarang, doula itu menjadi sebuah profesi. Ya, jadi profesi di mana dia seorang tenaga profesional yang telah mengikuti training secara profesional juga untuk dapat mendampingi ibu hamil. Ya, dan mendampinginya ini lebih banyak memberi dukungan secara mental dan emosional. Nah, doula itu juga baru masuk Indonesia mungkin sekitar 2012 ya. Dan waktu 7 bulan berdiri tahun 2015 kita juga sudah memberikan jasa layanan doula. Gitu. Nah, doula itu secara profesi juga ada dua, ada birth doula dan postpartum doula. Kalau birth doula adalah mendampingi saat melahirkan, kalau postpartum doula mendampingi setelah melahirkan gitu. Jadi memang kata kuncinya itu doula itu adalah betul-betul memberi dukungan, ya, memberi dukungan kepada ibu secara mental dan emosional seperti itu. Dan mungkin yang perlu diketahui adalah doula juga tidak dapat memberikan saran medis, ya, dan tidak juga melakukan intervensi medis. Gitu. Jadi peran dan fungsinya adalah betul-betul memberi dukungan penuh pada ibu dan pasangan. Ya, doula seperti itu. Ya. Baik. Nah. Jadi doula itu seperti serving woman gitu ya, melayani perempuan. Ya, jadi kalau zaman dulu kalau dulu kita mungkin sebelum ada rumah sakit, sebelum ada dokter, biasanya ibu tuh melahirkan di rumah ya. Nah, ketika ibu melahirkan, itu support sistemnya banyak sekali. Jadi ada yang bantu merawat ibunya, ada yang membantu ibunya, ada yang membantu bayinya, ya, dan ada orang yang sangat ahli dalam membantu melahirkan gitu. Jadi banyak perempuan-perempuan itu yang datang untuk mendukung ibu gitu. Jadi dulu tuh support system ibu tuh sebenarnya sangat banyak. Nah, kalau di zaman modern ini semakin kesini tuh semakin berkurang support systemnya gitu ya. Padahal konon ada pepatah it takes a village to raise a child gitu. Jadi memang perjalanan menjadi ibu tuh ternyata butuh banyak dukungan gitu ya. Dan doula itu tidak hanya mendampingi ibu saat persalinan, tapi juga memberi dukungan secara mental kepada ayah juga. Ya, terkadang mungkin sebagian ayah mungkin ngerasa deg-degan, juga ngerasa cemas,
saat ngedampingin istri saat persalinan. Jadi doula di situ fungsinya adalah juga membantu mendukung ayah juga, ya, sehingga ayah juga bisa lebih nyaman dan lebih punya pemberdayaan untuk bisa mendampingi istrinya, membantu istrinya lebih rileks saat persalinan. Seperti itu. Baik. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, lalu sebagai doula, bagaimana sih cara membantu ibu untuk mengatasi kecemasan saat melahirkan di tengah pandemi saat ini? Ya, oke. Jadi doula itu bisa membantu ibu dalam berbagai hal. Ya, yang pertama menurut saya adalah memberikan edukasi atau pemberdayaan. Jadi memang ada dua profesi nih, ada namanya doula, ada namanya childbirth educator. Ya. Nah, dua-duanya boleh memberikan edukasi. Cuma kalau childbirth educator itu memang memberikan edukasinya di dalam grup kelas gitu ya, dan dia memang ditrain juga secara profesional memberikan edukasi kepada peserta atau kepada pasangan. Nah, sebagai doula dan childbirth educator bisa membantu ibu dan pasangan itu dengan menurut saya yang salah satunya adalah dengan memberikan edukasi atau pemberdayaan. Jadi kalau di 7 bulan itu kita ada namanya childbirth education class. Nah, di kelas ini, di kelas pemberdayaan ini betul-betul membahas tentang persalinan, ya kan, terus kemudian persiapan tubuh, persiapan fisik, persiapan secara mental dan emosional untuk proses persalinan, terus apa yang bisa ayah lakukan untuk bisa bantu ibu lebih rileks, apa yang bisa ayah lakukan untuk membantu ibu saat persalinan. Dan di sini kita juga praktek 3 kunci persalinan nyaman, jadi breathing, movement, relaxation. Ya, jadi bernafas, bergerak, relaksasi. Ini adalah tips-tips agar bisa menjalani persalinan lebih nyaman. Dan di childbirth class ini, tujuan childbirth class itu pemberdayaan itu agar ibu dan pasangan bisa merasa percaya diri. Ya, jadi meningkatkan kepercayaan diri ibu, menyadari kembali bahwa dia bisa melahirkan dengan nyaman, bisa ngerasain kekuatan dari dalam dirinya. Jadi kepercayaan diri ini penting ya, percaya pada diri sendiri, percaya pada bayi, percaya pada tubuh, percaya pada proses. Gitu. Jadi karena kami percaya kalau ibu sudah percaya diri, ketakutan dan kecemasan itu kecenderungan akan berkurang sedikit demi sedikit, seperti itu. Nah, itu kalau dalam kehamilan bisa memberi edukasi, pemberdayaan, dan mendampingi secara mental dan emosional. Contoh misalnya ibunya mungkin lagi stres misalnya, atau betul-betul lagi merasa kecemasan atau kepanikan, gitu ya, kita bisa bantu untuk memberikan relaksasi misalnya. Ya, relaksasinya bisa macam-macam. Mungkin kita bisa sarankan, oke, udah coba olahraga belum? Udah coba hening meditasi belum? Udah coba untuk ngobrol belum sama sahabat kamu atau sama suami kamu gitu. Jadi itu yang kita bisa support ibu hamil sih sebenarnya dengan banyak macam cara. Ya, yang penting ibu ini melakukan langkah-langkah positif tersebut, seperti itu. Baik. Ya, Jadi ada olahraga-olahraga yang mungkin bisa dilakukan ya? Iya, bisa juga karena kalau misalnya kecemasan atau stres saat hamil itu tentunya sangat wajar ya. Jangankan dalam masa pandemi ini, tidak sedang pandemi aja, memang wajar ibu merasakan kecemasan atau ketakutan. Karena persalinan itu adalah proses transformasi ya, banyak akan perubahan yang terjadi. Nah, ketika banyak perubahan yang terjadi, makanya alangkah baiknya ketika kita sudah menyiapkan dari awal dan menyiapkan secara mental dan emosional untuk perjalanan menjadi orang tua ya. Jadi salah satunya yang tadi persiapan tadi, jadi menyiapkan tubuh. Oke, bagaimana caranya aku menyiapkan tubuh nih? Oh, bisa dengan olahraga, makan yang bagus misalnya, ya dengan nutrisi yang baik dan seimbang. Bisa juga untuk mengenali tubuh, mengenal anatomi tubuh, mengenal kerja tubuh dalam persalinan itu seperti apa sih, proses persalinan tubuh kita tuh bagaimana sih meresponsnya. Ya, jadi kalau udah punya memahami tubuh itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Seperti itu. Terus juga bisa dengan cara relaksasi, misalnya relaksasi juga banyak macam cara ya. Tergantung ibu cocoknya relaksasinya apa. Misalnya bisa dengan mendengarkan musik, atau mencoba aromaterapi, atau minta dipijat, berendam air hangat, atau mungkin menulis, atau mungkin punya hobi apa menjahit, merajut, berkebun, masak gitu ya. Atau mungkin relaksasinya apapun, aku mau ngobrol sama temen aku biar aku ngelepas stres. Jadi
perlu tahu cara-cara tersendiri bagaimana aku bisa melepas stres, bagaimana aku bisa lebih rileks. Apakah juga bisa membaca buku misalnya, atau jalan-jalan di taman, atau apapun itulah, apapun itu kamu perlu tahu relaksasi apa yang cocok untuk kamu. Relaksasi ini penting nggak hanya kehamilan, sebenarnya saat persalinan itu juga penting ya, gimana ibu bisa rileks saat persalinan. Karena ketika ibu rileks, ya hormon itu akan bekerja dengan sangat baik. Hormon oksitosin akan keluar, hormon endorfin keluar, dan ketika hormon bersinergi bekerja dengan baik, proses persalinan juga menjadi lebih lancar. Seperti itu. Jadi kalau di kelasnya kita memang kita sangat benar-benar mempraktekkan 3 hal tadi. Kita praktekin nafasnya, kita praktekin gerak aktifnya, sehingga dengan kamu bernafas, dengan kamu bergerak, ya itu juga bisa membantu kamu juga lebih rileks saat persalinan. Dan kita emang gede banget sih di pernafasan ya, karena pernafasan panjang dan dalam itu nggak hanya bermanfaat selama kehamilan, tapi juga tentunya saat merasakan kontraksi saat proses persalinan. Jadi panjang ya, nanyanya apa, jawabnya macam-macam. Gak apa-apa. Iya, seperti itu. Ya. Nah kalau Dula terus ngapain sih Dula itu kalau pas persalinan? Ya tugasnya ya begitu, tugasnya benar-benar mendampingi ibu gitu kan. Misalnya mungkin ibu tiba-tiba menahan nafas, kita bisa mempraktekkan nafasnya panjang dan dalam. Misalnya ketika ibunya misalnya ngerasa mungkin pegel mungkin di punggung atau di lower back, kita bisa bantu pijat atau elus-elus misalnya. Atau mungkin ibu pengen cahaya redup, kita bantu matiin lampu, atau mungkin kita kasih kompres hangat. Ya apapun itu yang bikin ibu nyaman. Mungkin dia haus, kita kasih minum air putih. Jadi yang tadi ya adalah melayani dan membuat ibu ini ngerasa aman dan nyaman. Ya, feeling safe ini sangat penting ketika ibu mau melahirkan. Kalau dia tidak bisa ngerasa aman, gimana dia bisa ngerasa nyaman untuk membuka diri sepenuhnya untuk melahirkan. Ya, jadi tugas utama Dula itu sebenarnya to protect birth environment, ya untuk menjaga lingkungan persalinan ini biar ibu bisa ngerasa aman dan nyaman. Jadi dia juga bisa berekspresi sepenuhnya, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Ya, dan jadi Dula itu juga bekerja sama dengan juga bekerja sama dengan bidan, ya bekerja bareng-bareng juga sama ayah ya untuk membantu ibu ini untuk bisa ngerasa aman dan nyaman. Ya. Baik. Ya. Tadi kan sudah dibahas nih yang masa-masa kehamilannya. Kalau untuk masa-masa sesudah kehamilannya seperti apa nih? Oke, kalau sudah melahirkan ya. Sesudah melahirkan, lagi-lagi sama memberikan dukungan secara fisik, mental, dan emosional. Karena menjadi ibu atau perjalanan jadi ibu baru itu sebenarnya tidak semudah yang dibayangkan terkadang ya. Dan proses adaptasinya ini juga tiap orang berbeda-beda. Jadi ada proses adaptasi, ada proses mengalami perubahan-perubahan yang drastis misalnya. Ya, belum lagi nanti gimana nih ngerawat bayi, gimana menyusuin bayi, terus aku begadang misalnya tiap 2 jam bangun gitu ya. Jadi adaptasi ini juga bisa dibantu oleh seorang doula gitu. Contoh misalnya membantu untuk proses menyusui, ya itu juga bisa dibantu oleh postpartum doula, membantu proses menyusui menjadi lebih lancar. Atau misalnya lagi ketika ibu mungkin mengalami baby blues gitu ya, atau mengalami postpartum depression, ya itu bisa kita bantu juga dengan bisa juga memberi relaksasi, atau juga bisa nanti rekomendasi ke tenaga profesional lainnya gitu. Jadi kita bisa menjadi sahabatnya si ibu. Jadi kita bisa benar-benar mendengar ibu ini lagi butuh apa gitu. Ya dari situ dukungan mental emosionalnya kita bisa memberikan dengan optimal kepada ibu. Jadi biasanya itu ya kalau setelah melahirkan tuh banyak perubahan yang terjadi. Yang pertama kan perubahan fisik misalnya. Payudara sedang proses untuk mengeluarkan ASI, sedang belajar nyusuin bayi, atau rahim kembali mengecil semula, jahitan pun juga sedang pulih, jahitan perineum maupun jahitan sesar, tubuh aja udah rasanya mungkin rontok gitu ya seminggu pertama, ya kan? Belum lagi proses belajar nyusuin, begadang, tiap 2 jam bangun, jadi akhirnya cranky misalnya, belum lagi perubahan hormon yang drastis gitu ya, belum lagi nanti perubahan secara mental dan emosional. Nah,
Jadi di sini kita selalu ingatkan pada ibu kamu tidak sendirian ya, bukan kamu saja yang mengalami hal ini. Ya, semua ibu mengalaminya. Jadi makanya penting untuk bisa mendapatkan support system yang kuat. Sudahkah kamu mendapatkan dukungan yang kuat? Dukungan tuh nggak hanya dari suami dan keluarga, kamu juga bisa mencari teman-teman yang juga melalui perjalanan yang sama, kamu juga bisa mengikuti support group ya. Jadi kayak misalnya lingkaran ibu yang setelah melahirkan gitu, untuk ada postpartum sharing misalnya, postpartum support group yang ada juga di 7 bulan, itu bisa diikutin karena terkadang ibu ingin melepaskan beban-beban mental emosional ini setelah melahirkan gitu ya. Mungkin mau bercerita tentang kisah persalinannya, atau mungkin bercerita tentang ternyata tuh nyusuin tuh nggak gampang ya, kok rasanya kok dulu kalau ngelihat film, ngelihat TV kok kayaknya mudah sih, tinggal mulut bayi masuk payudara, kok ternyata nggak semudah itu gitu. Jadi kayak ada realita kenyataan yang mungkin awalnya itu agak kaget gitu, karena wah ternyata pengalaman baru nih gitu, aku perlu beradaptasi, aku perlu juga belajar banyak hal-hal baru gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi doula juga bisa membantu transisi menjadi orang tua atau transisi menjadi ibu menjadi lebih mudah gitu, karena adanya dukungan. Ya, jadi mungkin di sini nanti ada yang mungkin mendengar, jadi jangan lupa kalau kamu habis melahirkan, ya usahakan juga connect with other people gitu, connect with other moms ya, because it's really helpful, sangat membantu sekali ketika kamu juga bisa ketemu sama ibu-ibu yang lainnya, sharing tentang perjalanan kamu, dan juga bisa bercerita ya, itu aja sudah bisa membuat ibu lebih rileks dan untuk bisa merasa dia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Doula bisa ngebantu juga dalam hal-hal tersebut. Gitu. Kalau di luar negeri, kalau postpartum doula tuh bahkan mereka bisa sampai bantu masakin, bantu bersih-bersih rumah, bantu jaga anaknya yang pertama. Ya, kalau di luar negeri tuh postpartum doula bisa seperti itu servisnya. Gitu. Kalau di sini ya memang akhirnya cukup berbeda ya lingkup kerjanya, tergantung apa yang dibutuhkan ibu saat itu. Ya. Baik, ya. Banyak banget ya informasi yang baru. Terus aku juga baca-baca nih, doula itu dibutuhkan 10 bulan ya, selagi mengandung, itu kenapa ya? Maksudnya gimana? Ulang pertanyaannya, Kia. Doula, kenapa doula? Doula, aku baca di website seperti dibutuhkan pada kehamilan 10 bulan. Itu bagaimana? Di kehamilan 10 bulan, maksudnya gimana? 10 hari, 10 minggu maksudnya, 10 minggu. 10 minggu, maksudnya setelah melahirkan? Iya, 10 minggu. Oh, ya itu sebenarnya tergantung aja sih, tergantung kebutuhan ibunya sih kalau menurut saya. Kalau ibu ini dia dukungannya banyak, dukungannya udah kuat, misalnya ada ibunya, ada ibu mertuanya, ada kakaknya yang perempuan, ada adiknya yang perempuan, ada mungkin mbaknya atau babysitter yang ngebantu, siapapun itu yang ada bisa ngebantu ibunya, sebenarnya sih kemungkinan ya nggak butuh postpartum doula ya gitu. Jadi tergantung kebutuhan ibunya tuh saat ini dia emang lagi butuh apa dukungannya, seperti itu. Jadi beda-beda, tiap ibu menurut saya kebutuhannya beda-beda gitu. Mungkin ada juga yang perlu sampai 5 minggu, itu juga mungkin ada. Jadi tergantung kebutuhan ibu ya, karena mungkin ada juga ibu juga pengennya cuma ngurus sendiri, itu kan ada juga ya. Gitu. Cuma memang awal-awal memang rasanya melelahkan gitu, atau awal-awal rasanya mungkin membingungkan, atau awal rasanya kok aku ngerasa sendiri nih, terisolasi, aku nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi ketika punya teman yang bisa untuk bercerita, atau ketika kita bisa menceritakan hal-hal yang mungkin kita mungkin tidak nyaman berita sama orang lain, itu juga doula juga bisa membantu juga dalam hal-hal tersebut. Seperti itu. Jadi memang memudahkan transisi ketika menjadi ibu baru. Ya, dan nggak semuanya sih sebenarnya, nggak semuanya ibu juga membutuhkan dukungan ya, tapi kebanyakan tentunya membutuhkan dukungan yang kuat. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Tia, kira-kira ibu yang mungkin membutuhkan doula itu ciri-cirinya seperti apa ya? Yang apa nih, pas persalinan? Iya, pas persalinan seperti ibunya itu kayaknya enggak deh, nggak bisa normal deh, bisanya sesar deh. Kayaknya nggak bisa ngeden deh, kayak gitu.
Itu Ya, bisa bagaimana ya? juga. Ya bisa juga dibantu dengan doula, itu juga bisa. Kalau menurut beberapa jurnal penelitian, dengan kehadiran doula itu bisa meminimalisir intervensi medis ya, dan juga bisa menambah pengalaman ibu menjadi lebih memuaskan atau lebih positif gitu. Jadi secara penelitian tuh kehadiran doula tuh bisa menambah pengalaman positif ibu saat melahirkan gitu. Kalau yang tadi untuk yang misalnya takut sesar atau takut melahirkan secara pervaginal, ya itu sebenarnya bisa didampingi sejak kehamilan gitu. Jadi lebih kita ngedukungnya itu adalah oke, sebenarnya apa nih yang paling kamu takutkan. Jadi kita kayak ada gali dulu gitu apa sebenarnya yang dia takutkan gitu kan. Karena terkadang takut ini juga macam-macam ya, alasannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, oh ternyata takutnya A, B, C, D gitu ya, nanti bisa mengatasi ketakutannya juga lebih mudah, atau mengambil langkah-langkah positifnya juga akan lebih mudah. Seperti itu. Ya, jadi karena gini, karena mungkin karena apalagi untuk kehamilan pertama, terkadang kan ada faktor di mana ketidakpastian gitu ya, ketidakpastian dan ketidaktahuan. Nah, ketidakpastian dan ketidaktahuan ini yang membuat mungkin kecemasan dan ketakutan semakin tinggi. Kalau mengikuti kelas persiapan persalinan atau mengikuti kelas childbirth class ya, di situ nanti kamu akan mempunyai pemahaman. Oh, ternyata persalinan itu seperti ini prosesnya. Oh, ternyata tubuh perempuan ya bekerjanya seperti ini ketika kontraksi, ketika persalinan, ketika melahirkan bayi. Oh, ternyata ini, ternyata itu gitu ya. Jadi oh ternyata nggak ada yang perlu aku takutin ternyata gitu. Ya, jadi memang mengikuti kelas edukasi sih menurut saya penting ya. Bahkan saya mendirikan 7 bulan itu memang karena dulu waktu saya hamil tahun 2012 saya hamil itu tidak ada kelas persiapan persalinan di Jakarta. Sehingga saya pun penasaran kenapa nggak ada ya. Karena kalau di luar negeri tuh hampir semua rumah sakit mereka punya childbirth education class. Nah dulu buat saya orang awam ya kan, kehamilan pertama clueless, taunya juga dari baca buku, dari baca artikel gitu, dari baca internet. Tapi tetap tetap kayaknya itu kurang gitu, karena kan saya juga pengen berinteraksi yang sudah pernah ngalamin melahirkan, saya juga pengen tahu gimana sih biar menyenangkan melahirkan, apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku persiapkan dari sekarang gitu ya. Jadi dulu tuh nggak ada tahun 2012 tuh sama sekali nggak ada, susah sekali mencari kelasnya gitu ya. Jadi dari situ saya mulai penasaran tuh gitu. ternyata ada namanya childbirth educator, oh ternyata ada namanya doula. Era ngambil training ya dua-duanya certified akhirnya gitu. Ya, jadi aku sebenarnya makanya pas dikontak untuk oleh komunitas kedokteran saya tertarik banget. Oh ya nih, maksudnya karena saya senang yang mahasiswa kedokteran gitu ya dari universitas udah mulai aware gitu, ada kata doula gitu kan, ada juga profesi namanya childbirth educator. Jadi saya senang sekali gitu karena makin kesini berarti kesadarannya juga semakin tinggi dan semakin terbuka juga. Jadi makasih ya udah diundang, seneng banget nih. Ya, sama-sama berarti ya. Iya, gitu. Baik. Sangat inspiratif banget ceritanya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi nggak selanjutnya? Kayak sudah dijawab semua nih Mbak Tia. Ini udah jawab semua ya? Oke, sip. Iya. Baik. Akhirnya kita telah sampai nih dari akhir sesi tanya jawab Mbak Tia. Iya. Jadi untuk seorang daulat sendiri itu juga sebagai sahabat kita bagi para ibu ya yang sedang hamil, juga melewati masa-masa sulit. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin ada poin-poin yang ingin Mbak Tia tambahkan atau tekankan di sini? Ya, oke. Jadi kalau buat aku nikmati prosesnya gitu ya, karena kehamilan itu ternyata tidak hanya pengalaman secara fisik ya, tapi juga pengalaman secara mental, emosional, dan spiritual. Bahkan melahirkan itu sebenarnya pengalaman yang penuh dengan makna sangat spiritual sebenarnya, ya, karena melibatkan transformasi. Jadi nggak hanya bayi yang lahir dari dalam rahim, tapi perempuan terlahir menjadi ibu, laki-laki terlahir menjadi ayah, orang tua kamu terlahir menjadi nenek kakek. Jadi sebenarnya sangat-sangat makna spiritualnya sebenarnya sangat tinggi
dalam kehamilan dan persalinan. Gitu. Jadi nikmati kehamilan nih, kalau kamu sekarang mungkin lagi hamil, ada yang dengar. Ya, nikmati kehamilannya dan ingat juga bahwa each birth is unique, tiap persalinan itu unik, tiap perjalanan ibu unik, tiap bayi pun unik gitu. Jadi apapun nanti yang kamu alamin di hari persalinan itu adalah memang pengalaman untuk kamu sendiri, pengalaman untuk bayimu. Jadi bersama-sama ya melewati perjalanan jiwamu masing-masing. Ya, karena aku juga pengen menekankan sih bahwa tiap lahiran itu unik ya, karena tiap ibu juga unik gitu. Jadi kalau kita sudah betul-betul menyadari tiap persalinan itu unik dan berbeda-beda, maka kita pun juga bisa welcoming atau bisa merangkul pengalaman apapun itu juga bisa dengan lebih berserah diri gitu. Ya, kayaknya itu aja deh. Okay. Baik, mungkin sekiranya cukup ya Mbak Tia untuk sesi menjawabnya. Sip, sama-sama. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi informasi tambahan nih untuk masyarakat umum, khususnya tentang fisik dan mental ibu hamil ketika menghadapi kondisi pandemi ini. World Maternal Mental Health Day. Bravo. Bravo. Bravo.